Saudara, Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti soal upaya perintangan penyidikan yang dilakukan saat KPK menggeledah kantor Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan. Kabag Pemberitaan KPK menjelaskan ada upaya dari pihak lain untuk merusak dan menghilangkan dokumen yang diperlukan penyidik KPK saat menggeledah kantor Kementerian Pertanian. Mahfud menegaskan upaya perintangan penyidikan tersebut harus diusut karena merupakan tindak pidana tersendiri. Harus diusut, itu tindak pidana sendiri kalau memang ada ya, saya tidak tahu, belum dengar, tapi kalau itu memang ada harus diusut. Satu, korupsinya sendiri, itu adalah tindak pidana, penghilangan dokumen, tindak pidana juga, ada hukumannya sendiri, itu harus dikejar juga. Ya, saudara, ada dua lokasi yang digeledah KPK terkait kasus dugaan suap di Kementerian Pertanian pada 3 hari yang lalu. Saat penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian pada Kamis kemarin, KPK menyita uang puluhan miliar rupiah, kemudian ada 12 pucuk senjata api, serta dokumen, ada berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara bekas transaksi keuangan, dan juga pembelian aset yang bernilai ekonomis. Sementara untuk senjata api sudah berkoordinasi juga dengan Polda Metro Jaya, saudara. Ini dia hasil penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terhadap rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan saudara, ketika menggeledah di kantor Kementerian Pertanian Jakarta Selatan kepada Kompas TV, Kepala Bagian Pemberitaan KPK menyampaikan mendapati adanya dokumen tertentu yang dikondisikan dan diduga dimusnahkan. Beberapa dokumen tersebut diduga kuat adalah bukti adanya aliran uang yang diterima para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa ini, saudara. Ya, saudara, kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian menurut Muhaimin Iskandar merupakan kasus hukum biasa yang diselidiki KPK. Caimin sebagai bakal cawapres di Koalisi Perubahan yang juga ketua umum PKB merupakan mitra dari Partai Nasdem ini menyampaikan prinsip keadilan harus diterapkan dalam pengusutan kasus ini dan lembaga hukum juga harus bisa bekerja untuk mengungkap perkara ini. Belum bisa disimpulkan, Wang, ini proses hukum biasa. Saya kira prinsip utama yang harus ditegakkan adalah kedaulatan hukum, persamaan derajat dan kesamaan hak di depan hukum. Jadi silahkan lembaga hukum, KPK, polisi, jaksa bergerak, menindak sesuai dengan kaidah hukum. Proses penyidikan, kami pastikan KPK telah menetapkan para pihak sebagai tersangka. Namun demikian, identitas dari para tersangka dan konstruksi perkaranya pasti kami akan sampaikan nanti pada saatnya ketika proses penyidikan ini cukup, begitu ya. Tentu ada proses panjang lebih dahulu ya teman-teman ke depan yang akan KPK lakukan, gitu ya. Tadi dari proses penggeledahan, menganalisis, memanggil para saksi, memanggil para tersangka, melakukan penahanan. Di saat itulah tentu kami sampaikan konstruksi perkara secara utuh termasuk identitas dari para tersangka. Selain menggeledah rumah dinas Yassin Limpo, KPK juga telah menggeledah beberapa ruangan di kantor Kementerian Pertanian.
termasuk Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tim Liputan Kompas TV. Saat penggeledahan kemarin yang dilakukan oleh KPK di kantor Kementerian Pertanian, Saudara, KPK mengungkap adanya dugaan perintangan penyidikan yang dilakukan oleh beberapa pihak terhadap penyidik KPK. Lalu bagaimana mengusut kasus ini? Kita akan kupas bersama dengan mantan komisioner KPK, Saud Situmorang. Selamat petang, Pak Saud. Halo, selamat petang. Baik, Pak Saud, penggeledahan sudah dilakukan, tapi yang menarik kemarin disampaikan oleh KPK, ada dugaan perintangan penyidikan terhadap penyidik KPK di Kementerian Pertanian. Apa yang Anda lihat dari upaya ini? Kok bisa sampai ada yang mencoba untuk merintangi penyidikan ini, Pak Saud? Ya, itu biasa ya kalau yang namanya mekanisme pertahanan itu dari setiap orang itu pasti akan ada, ya kan? Oleh sebab itu, bagaimana caranya kita menekan reaksi atau aksi dari upaya apa gitu menghindar, melarikan diri dan lain-lain, itu yang penting untuk dilakukan. Makanya dalam proses mulai dari penyelidikan dan terlebih dalam penyidikan itu perlunya upaya-upaya atau strategi-strategi yang memungkinkan tidak kehilangan barang bukti. Kan tujuan kita ke sana kan mencari barang bukti. Walaupun sebenarnya waktu proses penyidikan masuk 2 bukti yang cukup itu sudah merupakan bukti yang cukup kan sehingga masuk ke penyidikan. Tapi pada bagian lain ketika kita mau melengkapi bukti-bukti yang ada untuk kemudian meyakinkan nanti gimana jaksa penuntut bisa meyakinkan hakim dan seterusnya. Nah, ini makanya saya katakan kita perlu pakai strategi dalam pengertian model yang dulu dilakukan. Kalau model yang dulu dilakukan, kita melakukan penetapan itu udah jelas siapa orangnya dan kemudian bagaimana proses penggeledahan dan seterusnya. Ini kan akhirnya menimbulkan keraguan akibat ditentukan penyidikan tetapi tidak menyebutkan tersangka. Baik. Sehingga apa yang disebut memberantas korupsi harus akuntabel dan transparan jadi pertanyaan gitu, Pak Mas Saud, Ibrahim. tapi apakah kalau misalkan di lokasi ada upaya untuk menghilangkan barang bukti, artinya proses untuk penggeledahan ini sudah diketahui sebelumnya informasinya? Oh ya, itu dulu malah ada di mana tuh, di daerah mana itu ada 1 truk barang hilang tuh. Ya kan, itu bukan hanya di Shredded, ini mungkin dia di Shredded ya. 1 truk aja bisa hilang tuh barang, apalagi hanya berupa berapa lembar di Shredded atau dibawa lari kan sudah selesai. Makanya itulah yang dipentingkan pengalaman yang disebutnya ilmu-ilmu yang tersembunyi yang dimiliki oleh keahlian penyidik-penyidik ini untuk kemudian tidak kita kehilangan kesempatan mendapatkan barang bukti yang lebih detail. Jadi kalau ada upaya-upaya itu udah pasti pidana. Itu kan kategorinya menghalang-halangi penyidikan. Pengusutannya bagaimana? Ini dipisahkan pidananya sama-sama ditangani oleh KPK atau penegak hukum lain? Bisa juga KPK sendiri kalau menghalangi penyidikan bisa KPK sendiri bisa. Ya kan, kategorinya itu KPK sendiri juga bisa. Cuman kembali lagi persoalannya adalah ini menjadi sedikit lebih meluas framingnya ke arah politik karena memang proses dari awal penentuan ini kayaknya seperti ketidakpastiannya itu menjadi semakin tinggi ya. Ini juga nggak lepas dari keadaan KPK yang saat ini ya. Sehingga tapi soal politisasi sudah dibantah juga sebelumnya, Pak Saud, oleh Ali Fikri, Kabag Pemberitaan. Laporan sudah ada dari tahun lalu, ini yang juga sudah diproses oleh KPK kabarnya. Ya itu makanya akhirnya kan kita bertanya kenapa memang mengumpul bukti itu cukup lama ya. Kita juga kadang-kadang juga bisa cukup 1 tahun 2 tahun untuk mencari itu. Tapi pada bagian lain kalau kita bicara apa yang dinilai oleh publik, akhirnya kan gini, pemberantasan korupsi itu kan nggak lepas dari framing di publik, karena ini kan politik. Ya dong, memberantas korupsi itu ada kaitan politik, itu politik hukum namanya. Sehingga itu nggak lepas juga dengan keadaan KPK saat ini. Jadi pembenaran apapun yang dilakukan oleh KPK saat ini, sehingga kemudian ada framing, ada pertanyaan, ada mencoba menghilangkan barang bukti, itu semuanya nggak lepas dari kondisi KPK yang saat ini di dalam. Dan kita nggak boleh marah juga kalau begitu, dan yang berpikir begitu. Pak Saud, kalau yang kemarin disampaikan penggeledahan di kantor Kementan, di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo, Mentan, tapi Mentan sendiri berada di luar negeri. Ini biasanya momennya menunggu untuk penjelasan dari Mentan seperti apa, Pak Saud, untuk meminta keterangan lanjutan dari Mentan ini? Oh ya, itu bisa aja. Itu kan penyidik juga punya taktik dan strategi ya untuk kemudian mereka harus kapan mereka melakukan itu. Tetapi akan menjadi lebih baik kan kesannya
pasti akan lebih elegan gitu. Kita datang ke rumahnya, kemudian orang itu ada di rumah, pasti itu akan lebih baik. Sehingga kita terkesannya tidak. Tapi lumrah Pak Saud ketika memeriksa, menggeledah, tapi yang objeknya sedang tidak ada di rumah, sedang tidak ada di lokasi itu lumrah dilakukan atau bagaimana biasanya Pak Saud? Bisa saja sih, bisa saja dilakukan itu, karena itu nggak mesti harus di rumah yang bersangkutan, karena penegakan hukum itu kan sebenarnya nggak boleh delay, apalagi kalau khusus anti korupsi, itu penegakan hukumnya itu diutamakan bahkan dari yang lain-lain. Jadi itu ada prinsip juga, memang ada prinsip seperti itu. Jadi nggak bisa nunggu dia kembali, atau mungkin kemudian pekerjaan yang lain. Karena pemberantasan korupsi itu tidak terhambat oleh apapun yang dilakukan, entah itu karena politik, entah itu karena ekonomi. Karena ini kan kita bicara extraordinary crime. Jadi kita memahami itu. Cuman kembali lagi persoalannya adalah ini tidak bisa dilihat sebagai sebuah penegakan hukum murni, karena memang kondisi KPK saat ini sudah sangat framing dengan persoalan-persoalan politik. Jadi noisy gitu pemberantasan korupsinya di negeri kita. Gitu, Mas Ibrahim. Kalau untuk meyakinkan agar ini sebagai bentuk penegakan hukum murni, menurut Anda apa yang semestinya dilakukan oleh KPK, Pak Saud? Ikuti saja prosedur yang sudah ada, ya kalau kan ada best practice ya. Kan ini yang stylenya berubah saat ini. Kalau yang dulu kan best practice-nya itu tentukan orangnya, sebutkan, umumkan, walaupun dia nggak ditahan. Ingat nggak, beberapa kasus-kasus besar yang kita lakukan itu nggak langsung ditahan, tapi kita udah umumkan pastinya si A, sehingga kemudian kita bisa memastikan dia nggak boleh kemana-mana dan seterusnya. Pada bagian lain kita akan lebih elegan. Ini kan kayaknya kita mengejar-ngejar orang, tapi ini benar nggak ya dia? Ini apa bukan dia ya gitu? Nggak boleh, itu namanya nggak ada kepastian akhirnya. Jadi menimbulkan tanggapan bahwa ini sangat politiking. Jadi jangan marah juga kalau orang bilang ini jadi politiking. Oh enggak, ini kan kekuatan bukti. Maksud betul, ini kekuatan buktinya nanti di pengadilan akan dibuktikan bahwa penyidikan itu ada 2 bukti yang cukup, kemudian kalau kita melengkapi yang lain. Tetapi ada proses yang best practice-nya yang sudah dilaksanakan selama ini menjadi sedikit berbeda dengan yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga kemudian macam-macam tanggapan publik. Pemberantasan korupsi itu framingnya sangat kencang dengan ekonomi, politik, sosial, kemasyarakatan dan seterusnya. Jadi makanya jangan membantas korupsi itu dengan as easy mengejar maling di pinggir jalan, nggak boleh. Ini harus ada selanjutnya yang disampaikan oleh komisioner KPK yang saat ini untuk menyampaikan konstruksi perkara dan kejelasan status ini sesegera mungkin. Ya, saya pikir mereka harus seperti itu, tapi walaupun nanti akan ada normatif ya, ada normatif. Cuman pertanyaan kita adalah, kenapa sangat susah sekali kalau memang sudah 2 bukti yang cukup, mau dia lari kemanapun, mau dia pergi kemanapun, itu bisa kita lakukan dengan elegan. Jangan lupa pemberantasan korupsi itu, karena ini sangat terkait dengan politik hukum, oleh sebab itu Anda harus memperkecil semua kemungkinan-kemungkinan, sehingga noise pemberantasan korupsi itu nggak lari kemana-mana. Itu yang saya pikir KPK yang saya anggap tidak pada posisi yang sangat wisdom saat ini untuk memberantas korupsi di tengah politik kita yang sedang ramai saat ini gitu. Baik, Pak Saud Situmorang, mantan komisioner KPK, terima kasih telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Saudara, usai